Saya izin share screen ya. Belum bisa saya share screen, tolong diberikan akses Udah, Bu. multiple share aja. Oke. Oke, ya. Oke, nah ini harusnya materi ketiga nih. Ya, baiklah. Ya, teman-teman, mari kita mulai diskusi mata kuliah metodologi penelitian terkait dengan bagaimana cara memahami kerangka teori dan hipotesis. Ya, kerangka teori itu seperti apa? Karena ini nanti berguna dalam menentukan ya teori dan konsep terkait yang teman-teman perlukan itu seperti apa ya, dan juga dalam menentukan hipotesis. Nah, hipotesis penelitian apa nanti kita akan bahas ya. Nah, outline atau subpokok bahasan yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, yang pertama adalah kerangka teori, kemudian yang kedua adalah kerangka konsep, yang ketiga variabel penelitian ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, dan yang terakhir adalah hipotesis penelitian ya. Oke, yang pertama kerangka teori. Nah, kerangka teori ini merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi, teman-teman, dalam melakukan suatu penelitian itu kan berangkat dari fenomena atau permasalahan yang teman-teman tangkap atau potret sesuai dengan kejadian, gitu kan, kejadian yang teman-teman temui gitu kan di kehidupan sehari-hari. Nah, dari fenomena-fenomena itulah maka akan akan mengarah ke variabel, ya kan. Baik itu kalau permasalahan penelitian ini sih lebih ke variabel dependent. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan permasalahannya apa, nanti teman-teman bisa menentukan variabel dependentnya. Nah, setelah itu ya teman-teman juga harus menghubungkan kira-kira yang menjadi penyebab dari permasalahan itu timbul itu apa. Nah, itulah yang disebut nanti variabel independen. Nanti kita akan bahasnya setelah ini. Nah, hubungan-hubungan itu, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu kan hubungan sebab akibat. Iya nggak teman-teman? Nah, itu harus tergambarkan di kerangka teori. Contoh misalnya, teman-teman ingin mengetahui terkait dengan hubungan hubungan riwayat imunisasi dan riwayat prematur dengan kejadian ISPA pada balita. Nah, jadi kan permasalahan yang teman-teman potret itu kan, oh ternyata di lapangan itu banyak balita yang mengalami ISPA, terutama pneumonia misalnya salah satunya. Nah, ISPA ini juga bisa juga berulang gitu, secara berulang gitu ya, di balita gitu ya. Nah, kemudian apa sih penyebab dari ISPA itu? Oh, salah satunya adalah tadi ya riwayat imunisasi. Kemudian salah duanya adalah riwayat prematur. Nah, teman-teman jelaskan di kerangka teori tersebut ya. Jadi penyebabnya apa, akibatnya apa, sehingga tergambarkan ya dengan jelas dan lengkap serta menyeluruh ya. Nah, biasanya kerangka teori itu berupa alur atau skema ya, yang mana skema itu menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena ya. Nah, kemudian sumber pembuatan kerangka teori ini dari paparan satu atau lebih teori yang terdapat pada tinjauan pustaka ya. Nah, contoh misalnya tujuan penelitian seperti tadi ya, tinjauan pustakanya itu apa sih? Teori dan konsep terkaitnya itu apa? Ya, kan teman-teman pasti menggambarkan terkait dengan konsep balita itu seperti apa, ya kan? Kemudian teman-teman harus menggambarkan konsep ISPA itu seperti apa. Terus teman-teman harus gambarkan konsep riwayat imunisasi dan riwayat prematur. Nah,
pada teori dan konsep terkait itulah yang memang ada di tinjauan pustaka, teman-teman itu buat alur atau skemanya. Nah, ini juga disebut dengan kerangka teori seperti itu ya. Pemilihan teori dalam kerangka teori tersebut dapat menggunakan salah satu teori atau memodifikasi dari berbagai teori. Selama teori yang dipilih relevan dengan keseluruhan substansi penelitian yang memang akan dilakukan. Nah, kerangka teori ini juga bisa menjadi dasar dalam nanti teman-teman menyusun instrumen penelitian yang sudah kita bahas gitu ya. Sehingga memang seharusnya tuh kerangka teori dulu baru instrumen penelitian seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui ya gambaran atau hubungannya seperti apa ya. Jadi kerangka teori ini sangat penting untuk menggambarkan hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kerangka teori, teman-teman juga perlu mengetahui dan perlu membuat kerangka konsepnya. Ya, berdasarkan teori, konsep dan pendekatan yang telah dijabarkan, kemudian penulis harus mengkaji dan mensintesis penyusunan suatu kerangka konsep. Kerangka konsep inilah yang bisa kita buat dalam rangka untuk menjelaskan variabel yang akan diukur, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kerangka konsep ini juga menjadi salah satu seleksi yang bisa didefinisikan dengan beberapa konsep dalam penelitian. Kemudian dari kerangka konsep itu kita harus mengidentifikasi teori yang digunakan serta kita juga bisa menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel. Kalau di kerangka teori ini yang tadi ya teman-teman, ini jauh lebih kompleks ya. Sebetulnya bukan hanya menjelaskan variabel independen dan dependennya, tapi di luar itu apa sih yang mempengaruhi, itu bisa teman-teman buat di kerangka teori. Namun kalau sudah masuk ke kerangka konsep, maka teman-teman cukup paparkan terkait dengan yang menjadi variabel independennya apa, ya, karena variabel independen itu akan menyebabkan variabel dependen itu atau akan mempengaruhi variabel dependen seperti itu, ya. Nah, fungsi dari kerangka konsep yang pertama untuk mengetahui gambaran penelitian secara keseluruhan. Kerangka konsep menggambarkan konsep dalam penelitian beserta variabel-variabel yang terkait. Kemudian, fungsi yang lain adalah dapat mengetahui gambaran penelitian yang akan dilakukan. Karena kenapa? Kembali lagi, karena kerangka konsep itu kan menggambarkan bagaimana sih variabel independennya, apa sih variabel dependennya, ya, sehingga dari kerangka konsep itu seharusnya sudah terjelaskan, ya, sudah tergambarkan nanti penelitiannya itu mau ngapain gitu ya. Nah, jadi sehingga teman-teman dalam membuat kerangka konsep itu harus jelas dan padat seperti itu ya. Nah, yang kedua, fungsi dari kerangka konsep itu sebagai pedoman atau arah tujuan penelitian ya, guideline. Rinciannya bagaimana? Yang pertama, mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam proses penelitian. Jadi prosesnya seperti apa ya? Karena kan namanya pedoman, namanya guideline itu menjadi apa? Pegangan kita ya. Nah, kemudian selanjutnya mengetahui langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga untuk memudahkan dan memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman, variabel penelitian. Teman-teman sebelumnya sudah diskusi belum? Sudah disinggung belum perbedaan dari variabel independen dan dependen? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Sebentar. Saya izin stop share dulu.
Oke. Saya absen pulang WFH dulu. Sebelum kelupaan, saya share screen lagi ya. Variabel penelitian. Nah, jadi variabel penelitian itu ada 2, teman-teman. Slide-nya sudah terlihat ya. Ada variabel independen, ada variabel dependen. Yang tadi kita diskusikan variabel independen, dependen itu apa sih gitu. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, variabel independen itu bisa disebut juga dengan variabel bebas atau variabel sebab ya, yaitu karakteristik dari subjek yang dengan keberadaannya menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Seperti tadi contoh, misalnya teman-teman ada sebuah tujuan penelitian ingin mengetahui hubungan hubungan riwayat imunisasi dan riwayat prematur dengan kejadian ISPA pada balita. Nah, yang menjadi sebabnya apa, teman-teman? Riwayat imunisasinya kah? Riwayat prematurnya kah? Atau kejadian ISPA-nya? Kalau dari situ. Prematur, Bu. Riwayat prematur ya? Oke, riwayat prematur dan riwayat Imunisasi. Imunisasi. Riwayat prematur dan riwayat imunisasi gitu. Karena bisa saja teman-teman dalam satu judul itu variabel independennya ada 2 gitu ya. Contoh seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, riwayat imunisasi dan riwayat satu lagi tadi prematur itu kan yang menjadi variabel sebab ya, yang menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Variabel apa? Variabel dependen gitu. Variabel dependen itu apa? Variabel terikat atau variabel yang menjadi akibatnya. Akibatnya apa sih? Ketika seorang balita memiliki riwayat prematur dan memiliki riwayat imunisasi tidak lengkap misalnya. Ya. Pasti kan akan meningkatkan risiko kejadian ISPA. Iya nggak, teman-teman? Ya. Nah, kejadian ISPA-nya itu yang menjadi variabel akibat gitu ya. Karena variabel dependen itu akan berubah akibat pengaruh atau perubahan yang terjadi pada variabel independen gitu. Ketika balita memiliki riwayat imunisasi lengkap, maka dia terkena ISPA nggak? Oh, ternyata tidak gitu. Ketika riwayat imunisasinya tidak lengkap, kejadian ISPA-nya bagaimana? Oh, ternyata berulang misalnya. Ya. Nah, itu kan yang berubah yang mana? Kejadian ISPA-nya. Iya kan, teman-teman? Sampai sini jelas nggak perbedaan antara variabel independen dan variabel dependen? Jelas, Bu. Jelas ya. Contoh misalnya ada tujuan penelitian ingin mengetahui pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Mana yang menjadi variabel independen, mana yang menjadi variabel dependen, teman-teman? Anybody? Bisa menjawab? Pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Mana variabel independennya? Inhalasinya, Bu. Inhalasinya, Bu. Pengaruh inhalasi. Nah, inhalasi, karena inhalasi itu yang menjadi sebab kan? Iya. Iya, yang mengakibatkan perubahan, ya kan, pada variabel dependen. Dalam hal ini, mana yang bisa berubah? Pneumonia. Sebelum ISPA-nya ya? pneumonia. Sebelum pneumonia terhadap apa? Status pernafasan. Oh iya. Ya, kalau pneumonia itu kan jenis penyakitnya gitu. Jadi teman-teman, tipsnya adalah ya variabel independen itu biasanya muncul duluan, teman-teman. Kalau di sebuah
judul skripsi gitu. Berbeda lagi nanti kalau judul manuskrip itu bisa dibolak-balik. Tapi kalau judul skripsi, teman-teman supaya tidak bingung, variabel independen itu biasanya muncul duluan setelah kata hubungan bla 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 atau pengaruh bla 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 atau efektivitas bla 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 gitu atau perbedaan bla 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 itu yang menjadi variabel independen, teman-teman. Itu cara mudahnya untuk mengetahui mana yang menjadi variabel independen. Contoh lagi teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu tipsnya dan memahami, ya? Ya. Ya, silahkan Mbak Susi. Kalau tadi kan MC, Bu. Jadi MC sama moderator beda, Bu. Apa ini? Gimana? Oh, udah terwediat. Oh, ya udah berarti ya udah. Oh, Mbak Susi ini ya, bocor kali ya? Bocor dia. Oh, pantesan bingung. MC. Aduh, Mbak Susi. Oke deh. Ya, teman-teman. Jadi gitu ya tipsnya. Biasanya kalau variabel independen itu muncul duluan. Kalau variabel dependen itu munculnya belakangan setelah kata penghubung. Misalnya kalau hubungan kan pasti jodohnya dengan. Kalau pengaruh pasti jodohnya terhadap, ya kan? Kemudian kalau efektivitas juga jodohnya terhadap. Nah, setelah kata penghubung tadi ya dengan atau terhadap tadi itu yang menjadi variabel dependen, variabel terikat yang memang bisa berubah gitu. Seperti tadi kan pengaruh inhalasi terhadap apa? Status pernafasan. Nah, maka yang menjadi variabel dependennya adalah status Pernapasan. Mudah kan? Gampang? Ya nggak? Mohon izin Ibu, jadi dilihat dari posisinya ya Bu? Biasanya seperti itu. Pada umumnya, tapi tidak semuanya ya. Gitu. Pada umumnya seperti itu, teman-teman. Kalau di judul skripsi, hampir seluruhnya seperti itu. Mbak Ian. Contoh misalnya, ya hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan balita. Coba, yang variabel independen mana? Kalau berdasarkan tips dari Bu Nure tadi. Perkembangan balita. Perkembangan balita. Pengaruh Pola asuh. asuh, Bu. Pola asuh. Karena kan di depan muncul duluan. Ya kan, hubungan bla bla bla. Tadi kan menjadi variabel independen. Variabel dependennya apa? Perkembangan apa tadi Bu? Perkembangan balita. Ya, yang berubah kan apanya? Perkembangannya kan. Kalau pola asuhnya ya seperti itu. Ya, tidak bisa berubah karena dia yang menjadi sebab. Paham, teman-teman? Paham Bu. Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini contoh dari kerangka konsep. Ya, biasanya kerangka konsepnya itu cukup dibuat sederhana saja. Contoh misalnya variabel independennya apa? Ya, pola asuh orang tua. Kalau tanda panah ini berarti kan artinya akan mempengaruhi kan variabel dependen. Variabel dependennya apa? Perkembangan balita. Contoh yang lain, yang tadi ya pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Variabel independennya Inhalasi. Variabel dependennya Status pernapasan. iya, gampang ya. Jadi nanti teman-teman saat bimbingan itu tidak boleh bingung, apalagi saat sidang proposal maupun hasil. Biasanya ini yang menjadi pertanyaan hits gitu. Mana Mbak yang menjadi variabel penelitian Mbak? Variabel independennya mana? Variabel dependennya mana? Apa yang dimaksud variabel independen? Apa yang dimaksud dengan variabel dependen? Nah, itu harus paham ya. Independen itu biasanya muncul duluan. Dependen itu belakangan. Karena dia menjadi akibat. Paham? Paham Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, nah ini ada kesalahan dalam penyusunan kerangka konsep. Kita
bahas sedikit saja ya. Yang pertama adalah tidak didasarkan atas perkembangan mutakhir atau state of the art dalam bidang permasalahan yang akan diteliti ya. Jadi too old gitu ya, konsep-konsep yang diusung atau yang digunakan itu terlalu tua gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak mampu merumuskan conceptual definition sejumlah konsep utama yang dibahas dalam kerangka teori. Kemudian yang ketiga, tidak mampu menentukan conceptual definition yang mana yang memang digunakan untuk membahas sejumlah definisi konsep gitu. Kemudian kesalahan dalam penyusunan kerangka konsep ini juga biasanya peneliti memilih konsep yang kurang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah kurang melakukan tinjauan kepustakaan tentang studi-studi yang mempergunakan konsep-konsep yang serupa. Dan kemudian membuat definisi konseptual sendiri yang ternyata kurang tepat gitu. Karena kan tadi ya teman-teman, kerangka konsep ini kan bisa atau bahkan jauh lebih baik jika berasal dari lebih dari satu konsep ya, atau bisa juga dimodifikasi seperti itu ya. Kemudian kerangka teorinya tidak menghasilkan hipotesis. Karena kenapa? Ketika teman-teman menentukan ya jenis penelitiannya adalah kuantitatif, maka kerangka teorinya itu harus menghasilkan sebuah kesimpulan, ya, sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah asumsi sementara, ya. Kemudian hipotesis yang dihasilkan berisi konsep-konsep yang tidak dibahas dalam kerangka teori. Jadi di luar itu, seharusnya kerangka konsep itu harus mencakup semuanya, bahkan sampai kesimpulan yang nanti kemungkinan akan dihasilkan seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, kurang mampu merumuskan hipotesis ya, hipotesis teori seperti itu ya. Kemudian apalagi, nah ini hampir sama lah ya, kita lewat. Nah, selanjutnya adalah apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah asumsi atau pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar variabel yang merupakan jawaban peneliti tentang kemungkinan hasil yang memang nanti akan disimpulkan seperti itu. Ya, biasanya hipotesis penelitian ini juga digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maka pernyataan hipotesis harus berdasarkan teori dan fakta yang dibuat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman dalam menyusun hipotesis juga harus ada dasarnya, harus ada justifikasinya. Berdasarkan teori itu seperti apa? Ada hubungannya? Tidak, atau seperti apa? Gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga seperti apa? Karena hasil-hasil penelitian sebelumnya juga dapat memperkuat hipotesis yang akan kita yang akan kita tentukan gitu ya. Nah, pernyataan hipotesis ini akan mengarahkan peneliti dalam menentukan desain penelitian ternyata teman-teman ya. Kemudian juga dalam mengarahkan dalam teknik pemilihan sampel. Kemudian teknik pengumpulan data dan metode analisis data, sehingga sebegitu penting ya sekali hipotesis penelitian ini ya, sehingga teman-teman dalam menyusun hipotesis atau menentukan pernyataan awal atau asumsi penelitian ini harus tepat ya. Kemudian nah ini ada syarat-syarat dalam menentukan hipotesis. Yang pertama, dirumuskan secara singkat ya, tapi jelas, padat namun jelas. Kemudian yang kedua, dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain hubungan juga kalau teman-teman tujuan penelitiannya komparasi ya untuk mengetahui pengaruh, efektivitas atau perbedaan, ya harus menunjukkan itu hipotesis penelitiannya ya. Kemudian didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang terkait ya, yang sebelumnya memang sudah ada ya, yang tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka.
Jadi dalam membuat pernyataan awal atau asumsi awal, teman-teman juga tidak asal, namun didukung atau berasal dari ya teori-teori yang sudah ada, konsep-konsep yang sudah ada, serta tinjauan pustaka sebelumnya. Seperti itu, ya. Nah, jenis hipotesis penelitian yang ini sangat penting sekali teman-teman pahami, karena ini akan sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti menyusun proposal penelitian jenis kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak ada hipotesisnya, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama hipotesis nol, ya, atau H0. Apa itu? Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan. Nah, jadi yang perlu di-highlight adalah ini. Tidak ada, ya, tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari hipotesis nol dari tujuan penelitian yang sudah kita diskusikan tadi, contohnya misalnya tujuan penelitiannya ingin mengetahui pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Hipotesis nolnya apa, teman-teman? Highlight-nya apa? Tidak ada. Berarti hipotesis nolnya tidak ada pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Cukup mudah kan? Tinggal ditambahkan kata tidak ada dari tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian hipotesis alternatif apa? Ya, jadi ini jenis hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA. Merupakan hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, berarti kan ini bertolak belakang ya. Jadi sebaliknya, kalau H0 itu tadi tidak ada, kalau HA ini atau hipotesis alternatif ini ada. Ya, ini yang perlu di-highlight. Jangan sampai tertukar ya, teman-teman. Atau bisa juga menyatakan ada perbedaan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, ya. Cukup mudah, teman-teman. Jadi kalau dari contoh tadi, ya, contoh tujuan penelitian seperti tadi, HA-nya apa? Hipotesis alternatifnya. Ada pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan pada balita dengan pneumonia. Sampai sini jelas nggak, teman-teman? Dalam menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Belum paham aja, Bu, nih, Bu. Oh, belum paham. Jadi gini, contoh misalnya ya, tujuan penelitian itu biasanya bisa menjadi judul ya. Ketika judul penelitiannya Mbak Ian itu hubungan hubungan gaya kepemimpinan dengan tingkat stres perawat di ruang ICU misalnya. Maka tujuan penelitiannya kan untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan apa tadi tingkat stres perawat di ICU. Oh, ya, tingkat kecemasan ya atau tingkat stres gitu ya di ICU. Maka hipotesis nolnya apa? Tinggal ditambahkan atau tidak ada. Tidak ada hubungan Gaya kepemimpinan terhadap tingkat stres di ruang ICU. Iya. Iya. Hipotesis alternatifnya apa? Adanya hubungan Gaya kepemimpinan terhadap tingkat stres di ruang ICU. Iya. Mudah kan? Mudah nggak? Insya Allah, Ibu. Insya Allah. Contoh satu lagi deh. Kayaknya belum yakin nih jawabannya. Judulnya Contoh ada. gampang, Bu. Kenapa? Kenapa, Mbak Neng? Enggak, Bu. Bukan saya, Bu. Oh, bukan.
contoh satu lagi ya, supaya teman-teman lebih yakin lagi. Tentukan ya hipotesis nolnya, tentukan hipotesis alternatifnya dari tujuan penelitian pengaruh tiup baling-baling terhadap saturasi oksigen pada balita yang mengalami pneumonia. Tidak adanya pengaruh Tidak ada pengaruh tiup baling-baling terhadap tiup baling-baling. saturasi oksigen pada balita. Iya. Kalau itu hipotesis nolnya ya. Kalau hipotesis alternatifnya? Adanya pengaruh tiup baling-baling terhadap saturasi oksigen balita. Iya, itu teman-teman. Mudah kan? Gimana Mbak Novi, Mbak Ian? Yang lainnya? Mohon izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Jadi, kalau hipotesis penelitian ini pasti akan kita buat ya, Bu, di penelitian ya, Bu? Iya, ketika jenis penelitiannya Mbak Ian kuantitatif. Kalau kuantitatif aja ya, Bu? Iya, kalau kualitatif tidak memakai hipotesis penelitian karena kita jawabannya tidak tahu. Ya, disesuaikan dengan apa yang nanti ya akan dijawab gitu berdasarkan data yang akan kita kumpulkan nanti. Ya. Yang memiliki hipotesis penelitian adalah jenis penelitian kuantitatif. Begitu, Mbak Ian? Ya, Bu. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan jenis hipotesis penelitian, maka teman-teman juga harus menentukan arah hipotesis penelitian. Ya, dan harus memahaminya tentu saja, ya. Nah, arah hipotesis penelitian itu ada dua. Yang pertama satu arah, yang kedua adalah dua arah. Nah, satu arah ini juga bisa disebut dengan satu sisi, ya. Istilahnya adalah one tail karena berasal dari satu kan, one tail. Apa itu? Merupakan hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis alternatif tadi apa? Yang di-highlight itu tidak ada atau ada? Ada. Nah, ada ya, teman-teman harus paham. Merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya perbedaan dengan pernyataan bahwa hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal lainnya. Contoh, pola asuh ibu yang tidak bekerja lebih baik dibandingkan dengan pola asuh ibu yang bekerja. Ya, kan bisa tahu ya bahwa yang satu ini lebih baik, ya kan? Mana yang lebih baik yang ini ya? Mana pola asuh ibu? Nah, yang ini ya. Yang pola asuh ibu yang tidak bekerja itu kan lebih baik ya dibandingkan dengan pola asuh ibu yang bekerja. Ya, maka yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya atau lebih baik atau lebih positif gitu. Jadi intinya yang satu itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Ya. Paham sampai sini? Itu arah dari hipotesis one tail. Kalau arah two tail ya atau dua arah atau dua sisi merupakan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan tanpa melihat hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lainnya. Contoh, pola asuh ibu yang tidak bekerja berbeda dibandingkan dengan pola asuh ibu yang bekerja. Di sini kan apa? Cuma ada pernyataan berbeda. Mana yang lebih baik kita nggak tahu, ya kan? Mana yang lebih tinggi kita nggak tahu. Mana yang lebih positif kita nggak tahu, ya nggak?
Nah, itu yang dikatakan arah hipotesis penelitian yang memiliki dua arah atau tutel. Paham, teman-teman? Paham. Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah. Nah, teman-teman sudah belajar definisi operasional? Belum. Belum, Bu. Belum? Are you sure? Belum juga ya? Oke, kita bahas ya. Oke lah. Bu Nura ngebut berarti karena masih banyak materi yang teman-teman belum ini ya, belum dapatkan. Definisi operasional. Nah, teman-teman, kenapa sih harus membuat definisi operasional? Karena definisi operasional ini tujuannya untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian secara teknis ya, secara operasional variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Biasanya definisi operasional itu dibuat dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita supaya kita lebih paham. Isi tabelnya itu ada apa saja? Kolom pertama ya, pastinya ya variabelnya apa? Nama variabelnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertiannya, definisi operasionalnya apa? Selanjutnya adalah alat ukurnya menggunakan apa? Selanjutnya cara ukurnya bagaimana? Selanjutnya hasil ukurnya apa? Dan yang terakhir adalah skala ukur. Nah, definisi operasional ini sangat penting sekali, teman-teman. Ya, karena kenapa? Untuk menentukan analisis data yang nanti akan teman-teman gunakan. Karena ini ada penentuan skala ukur. Ketika teman-teman sudah menentukan skala ukur, maka akan mengarahkan ke jenis data. Ya, ketika teman-teman sudah paham jenis data, maka teman-teman bisa menentukan apakah nanti analisis datanya menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Ya, kita akan bahas di pertemuan minggu depan, gitu. Ya, nah definisi operasional bermanfaat juga untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen alat ukur. Nah, ternyata selain berfungsi untuk menentukan analisis data, juga berfungsi untuk menentukan instrumennya nanti atau alat ukurnya. Ya, teman-teman sudah bahas kan bagaimana cara menentukan instrumen? Ya, oke. Nah, ini adalah contoh tabel definisi operasional, teman-teman. Ya, ada variabel tadi, ya sebutkan variabelnya apa. Kemudian definisi operasionalnya apa? Kemudian alat ukurnya menggunakan apa? Cara ukurnya bagaimana? Hasil ukurnya seperti apa? Dan skala ukurnya apa? Jenis skala ukur kan ada 4 ya, teman-teman. Noir kan? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mohon ingat ketika teman-teman membuat definisi operasional bisa dibuat seperti tabel ini. Gitu. Ya, tinggal disesuaikan dengan nama variabelnya masing-masing. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak terkait dengan kerangka teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis dan definisi operasional? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke etika penelitian? Jelas, Mbak Intan? Jelas, Bu. Jelas. Mbak Novi? Bu. Mbak Novi, oh Mbak Novi lagi di jalan ya. Pantes keaktifannya berkurang. Oh iya. Maaf, saya tetap menyimak Bu, insya Allah nanti kalau nggak ngerti saya lihat di YouTube aja ntar kalau nggak nanya ya Bu. Maaf ya Bu. Oke. Ya, berarti kita lanjut ke etika penelitian ya. Mana coba sebentar. Nah, nih. Nah, seharusnya memang ini sudah terlihat ya.
Sudah, screen-nya? Bu. Ya, seharusnya pertemuan pada sore hari ini kita bahas teknik pengumpulan data dan etika penelitian, ya. Namun karena teman-teman belum mendapatkan materi yang tadi sudah kita bahas, ya, maka kita bahas dulu yang tadi. Nah, kemudian teman-teman ternyata juga sudah membahas teknik pengumpulan data, ya. Nah, maka kita akan lewat. Kita langsung ke etika penelitian, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lewat saja karena teman-teman sudah bahas. Nah, ini kita langsung ke etika penelitian. Nah, etika itu apa sih, teman-teman? Ya, karena kalau dalam kehidupan sehari-hari juga ada etika kan. Bahkan dalam profesi keperawatan juga ada kode etik kan? Ya kan? Nah, termasuk dalam penelitian pun teman-teman juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian. Ya, etika itu adalah kebiasaan atau peraturan dari perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengatur bahwa mana yang baik, yang mana yang buruk itu seperti apa, ya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu adalah terkait dengan peraturan-peraturan perilaku yang memang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam penelitian, peneliti melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus menerapkan sikap ilmiah atau scientific attitude, serta menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika penelitian. Ya, prinsip-prinsipnya apa saja sih? Prinsip dari etika penelitian yang utama itu ada 4. Ya, di luar ini banyak, tapi ini yang utama. Yang pertama adalah menghormati atau menghargai subjek atau respect for person. Ya, jadi menghormati atau menghargai subjek itu maksudnya ketika teman-teman sudah menjelaskan informasi penelitiannya itu seperti apa kepada calon responden, ya, teman-teman harus menghormati dan menghargai keputusan yang akan nanti calon responden putuskan. Apakah memang nanti akan ikut serta dalam penelitian yang teman-teman sudah jelaskan ataupun tidak. Ya, kita harus hormati, kita harus hargai. Ya, tidak boleh kita paksakan. Termasuk ketika di awal calon responden sudah menentukan, sudah menyatakan ya, saya mau menjadi subjek dalam penelitian Anda, ya. Tapi ternyata di tengah-tengah penelitian, ya, karena terjadi sesuatu hal mungkin ya, si responden itu menyatakan berhenti dan tidak lanjut untuk atau tidak lanjut dalam berpartisipasi dalam penelitian. Nah, kita juga harus hormati, kita harus hargai, ya. Nah, kemudian yang kedua, prinsip manfaat atau beneficence. Sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dilakukan untuk kebermanfaatan gitu. Karena kan kembali lagi penelitian itu dilakukan berdasarkan apa sih? Ya, berdasarkan fenomena atau permasalahan yang terjadi. Ya kan? Untuk apa? Untuk diselesaikan, untuk dicarikan solusi berdasarkan proses ilmiah ini, berdasarkan proses penelitian, ya. Nah, sehingga teman-teman juga harus menjunjung prinsip beneficence ini, ya. Manfaatnya itu harus lebih besar, harus huge, ya, besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin akan timbul, gitu, ya. Apalagi ketika teman-teman memiliki atau menentukan jenis penelitian dengan kuasi eksperimen, gitu. Kalau kuasi eksperimen itu kan teman-teman akan memberikan sebuah tindakan atau intervensi tertentu kepada calon responden, ya, yang mana pasti teman-teman harus menyusun standar operasional prosedurnya. Bagaimana sih SOP intervensinya? Bagaimana sih SOP contohnya tadi ya, tiup baling-baling, ya. Jadi harus banyak manfaatnya dibandingkan dengan risiko yang akan mungkin muncul seperti itu,
ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak membahayakan subjek penelitian atau non-maleficence. Jadi ketika memang kalau yang bagus itu ya memang tidak menimbulkan risiko kalau penelitian itu dilakukan. Tapi ketika risiko itu muncul, itu akan minimal. Nah, ketika nanti saat proses penelitian atau berjalannya penelitian itu atau pengambilan data berlangsung, maka teman-teman juga harus bisa menentukan jalan keluarnya ya saat di awal. Teman-teman harus mempunyai prediksi ya. Kira-kira jalan keluarnya apa sih ketika risiko itu muncul sehingga nanti calon responden itu akan nyaman seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan atau justice. Teman-teman harus memperlakukan antara responden yang satu dengan responden yang lain itu harus adil ya. Ketika termasuk ya kalau teman-teman menentukan gitu sebuah intervensi tertentu gitu ya. Terus teman-teman menentukan SOP-nya, misalnya SOP-nya terdiri dari 10 tahap, maka antara responden yang satu dengan yang lainnya itu juga sama-sama harus 10 tahap gitu ya. Harus adil, termasuk ketika teman-teman memberikan kompensasi ya. Termasuk ketika teman-teman memberikan souvenir ya. Jadi antara responden yang satu dengan yang lainnya itu harus sama gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman juga ingin mengetahui sebuah pengaruh intervensi tertentu, tapi teman-teman memiliki dua kelompok antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol ini kan istilahnya itu tidak diberikan tindakan yang memang sesuai dengan tujuan dari penelitian gitu ya. Nah, namun ketika teman-teman sudah mengukur ya dari kelompok kontrol itu apa yang akan diukur ya variabel dependennya, maka teman-teman juga tetap harus memberikan intervensi sesuai dengan kelompok intervensi tadi. Jadi sama-sama diberlakukan yang sama seperti itu ya. Itu termasuk prinsip keadilan atau justice. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa kesalahan dalam penelitian. Ada 3 yang perlu researcher hindari gitu ya. Yang pertama adalah fabrication. Nah, fabrication ini adalah menggandakan data hasil penelitian dalam catatan data dalam pelaporan hasil penelitian. Contoh menggandakan data ini seperti apa sih? Ya. Seperti apa? Contoh, misalnya sampel penelitian teman-teman itu 100. Nah, ketika teman-teman dibatasi waktu, gitu ya, teman-teman sudah mendapatkan 80 sampel, ya kan? Nah, 20 sampelnya itu karena teman-teman buru-buru, terus ternyata harus sidang misalnya. Teman-teman yang 20 lagi, teman-teman gandakan datanya dari data yang sudah ada. Nah, ini termasuk salah satu fabrication yang harus teman-teman hindari ya. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, falsification. Falsification ini adalah memalsukan atau memanipulasi bahan penelitian. Memanipulasi alat, proses, merubah atau menghilangkan data atau hasil sehingga mengubah hasil pencatatan data. Ya. Nah, termasuk kalau teman-teman tadi ya melakukan penelitian kuasi eksperimen ya, menerapkan sebuah intervensi tertentu supaya cepat-cepat misalnya ya, supaya datanya cepat terkumpul, teman-teman tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan di awal ya, sesuai dengan alat ukurnya. Nah, ternyata ya teman-teman skip tuh misalnya ya beberapa tahap ya, yang tadinya 10 tahap menjadi 8 tahap. Kemudian ada yang 5 tahap saja, yang lainnya ada 8 tahap. Nah, itu kan salah satu bentuk manipulasi dari proses penelitian gitu ya. Termasuk dalam data, memanipulasi data gitu. Ketika nanti hasil penelitian teman-teman ternyata
tidak sesuai dengan teori, misalnya secara teori, oh ternyata ada hubungan antara A dan B. Ternyata berdasarkan hasil penelitian itu teman-teman dapatkan tidak ada hubungan. Nah, teman-teman ketakutan, aduh gimana ya kalau tidak ada hubungan, bagaimana kalau tidak ada pengaruh gitu. Nah, seharusnya teman-teman tidak perlu takut gitu ya, karena penelitian itu dilakukan ya memang untuk menguji kebaruan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Ya, kalau tidak sesuai dengan teori ya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah gitu ya. Teman-teman justru harus bahas kenapa itu tidak sesuai dengan teori, apakah prosesnya, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti itu ya. Nah, karena teman-teman takut, padahal sebetulnya kan tidak apa-apa ya, walaupun memang analisis datanya tidak sesuai dengan teori. Teman-teman manipulasi tuh datanya gitu ya, yang tadinya tidak ada hubungan dimanipulasi datanya ya di SPSS gitu kan. Jadi ada hubungan. Nah, itu juga harus dihindari. Tidak perlu berbuat seperti itu, teman-teman ya. Karena penelitian dilakukan itu untuk kebermanfaatan. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, plagiarisme. Plagiarisme ini adalah mengambil data penelitian orang lain, ya, ide, proses, hasil, atau kata-kata tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, jadi teman-teman, pada umumnya yang diketahui orang-orang bentuk plagiarisme ini hanya tidak menentukan sumber gitu, ya. Teman-teman kan misalnya membuat latar belakang nih. Misalnya contohnya pneumonia adalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas yang menyerang parenkim paru. Nah, yang orang-orang ketahui adalah ketika disebut plagiarisme itu tidak menyebutkan sumbernya, titik gitu. Seharusnya kan misalnya Lestari, 2018 gitu kan. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, bukan hanya tidak mencantumkan sumbernya, termasuk mencuri ide. Contoh misalnya Mbak Novi cerita nih ke Mbak Sulis gitu kan, Mbak Sulis kan disuruh ini nih mengusulkan sebuah judul gitu. Saya mau meneliti terkait dengan ini pola asuh orang tua dengan perkembangan, kira-kira ada hubungannya enggak ya gitu. Nah, karena Mbak Novi cerita ke Mbak Sulis, terus Mbak Sulis belum ada ide gitu ya misalnya. Mbak Sulis ini nih mencuri idenya Mbak Novi, duluan submit. Nah, itu juga termasuk bentuk plagiarisme, teman-teman. Gitu. Ya, mencuri ide itu bentuk plagiarisme, ya. Tidak menyebutkan sumbernya itu juga plagiarisme. Termasuk ketika walaupun teman-teman mencantumkan sumbernya, namun tidak mengubah kata atau susunan kalimatnya, itu juga nanti terdeteksi plagiarisme. Nah, plagiarisme ini juga nanti menjadi salah satu tahap yang perlu teman-teman lalui ketika teman-teman sudah lolos sidang hasil, ya, teman-teman akan diminta untuk submit uji plagiarisme. Nanti ada website tertentu untuk mendeteksi plagiarisme berapa persen gitu. Sehingga teman-teman mulai dari saat ini harus berlatih ya, mengubah kata ya, mengubah susunan kata menjadi kalimat yang berbeda dengan sumber aslinya, namun memiliki makna yang sama seperti itu. Ya, memiliki makna yang sama. Contoh seperti tadi gitu, ya. Pneumonia adalah bla 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 bla. Nah, teman-teman harus ubah kata-katanya supaya tidak sama dengan sumber aslinya. Ya, salah satunya gimana? Ya. Contoh misalnya sumber aslinya itu kalimat aktif. Teman-teman ubah jadi kalimat pasif. Itu salah satu tipsnya. Kemudian ubah kata-kata dengan kata-kata yang lain gitu. Ya, namun masih memiliki makna yang sama. Itu adalah salah satu bentuk untuk menghindari plagiarisme. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dipahami? Mau nanya Bu saya. Boleh. Silahkan Mbak Novi. Sebenarnya saya masih bingung kayaknya Bu ya. Karena saya kan orang zaman dulu ya Bu yang bikin KTI dulu tuh
dulu kan kalau nyari KTI itu kan benar-benar saya nyari di perpustakaan nasional, terus bedah buku sampai buku dulu zaman dulu tuh buku keperawatan kan nggak ada yang bahasa Indonesia ya Bu, nggak ada Google juga zaman sekarang gitu kan. Jadi benar-benar saya artiin satu-satu tuh zaman dulu saya bikin KTI. Nah, yang saya bingung tuh sekarang tiap dosen yang masih tahu kita mau bikin skripsi itu harus pakai jurnal. Sebenarnya saya awam tuh sama jurnal Ibu ya. Kenapa sih kita harus ngecek jurnal gitu kan? Kenapa sih harus ada referensi jurnal sekian gitu? Buku cuma sekian malah itu ya Bu ya harusnya. Terus tadi sekarang Ibu ngebahas tentang plagiat. Terus kita nggak boleh ide. Nah, sebenarnya jurnal-jurnal itu yang sampai sejauh mana kita boleh ambil yang ada di jurnal gitu. Atau enggak apakah jurnal itu cuma sekedar oh ini kamu udah baca jurnal nih gitu. Atau gimana sih Bu? Saya sebenarnya masih bingung gitu Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, Mbak Novi. Saya jawab setelah azan ya. Di sini baru azan. Ya, Oh, kita ya, baik, dengarkan baik. azan dulu ya. Oke, Ya, nanti baik. saya jawab. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi jawaban atas pertanyaannya Mbak Novi, ya pertanyaan Mbak Novi sangat bagus sekali. Memang teman-teman untuk menyusun sebuah proposal penelitian atau laporan hasil, teman-teman kan membutuhkan sumber-sumber tertentu, ya enggak? Ya kan? Membutuhkan rujukan-rujukan tertentu. Untuk apa? Yang pertama pastinya kan menentukan konsepnya itu seperti apa. Untuk menentukan apa? Kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, ya enggak? Untuk mendukung variabelnya, ya karena itu sangat penting sekali gitu. Nah, kenapa sih harus diperbanyak jurnal gitu? Sebetulnya jurnal itu adalah kumpulan beberapa artikel yang sudah dipublikasikan gitu. Ya, artikel apa? Artikel penelitian. Kita akan belajar di pertemuan terakhir ya bagaimana teman-teman menuliskan sebuah artikel penelitian. Karena ketika teman-teman membuat penelitian ya, laporan penelitian dalam hal ini skripsi hanya sampai ke perpustakaan ya kan pasti kan nanti harus dikumpulkan. Maka nanti pembacanya itu ya sebatas kalangan itu saja. Lain halnya ketika teman-teman membuat artikel atau manuskrip yang harus dipublikasikan. Kalangan pembacanya itu nanti lebih luas lagi jangkauannya. Sehingga kebermanfaatannya itu akan lebih luas juga gitu ya. Tidak menutup kemungkinan misalnya penelitiannya Mbak Novi nanti akan dijadikan rujukan oleh misalnya mahasiswa bachelor di Australia misalnya. Itu kan tidak menutup kemungkinan karena bisa diakses melalui apa tadi ya, website jurnal. Ya, kalau sampai di perpustakaan UIMA ya paling yang baca siapa? Ya, mentok-mentoknya ya mahasiswa yang ada di Jakarta, iya enggak? Ya kan? Nah, itu. Kemudian kenapa harus banyak juga rujukan dari artikel ya, artikel penelitian yang sudah dipublikasikan pada jurnal karena sifat kebaruannya itu lebih bagus ya, lebih up to date dibandingkan dengan buku. Kalau buku itu biasanya kan revisinya 5 tahun sekali, bahkan 10 tahun sekali, ya enggak?
teman-teman ya. Nah, kalau penelitian itu dengan tema yang sama, topik yang sama, dalam 1 tahun itu bisa diteliti berulang-ulang ya. Jadi bisa saja ada penelitian kontroversi. Si A mengatakan ada pengaruh, si B mengatakan tidak ada pengaruh, bahkan misalnya si C mengatakan ada pengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Itu bisa saja ya. Nah, itulah yang menjadi justifikasi ya, landasan kenapa artikel penelitian itu harus diperbanyak ya, yang harus kita jadikan sumber dalam proses penyusunan proposal bahkan laporan hasil nanti gitu ya. Nah, kemudian untuk plagiarisme, kalau di UIMA sendiri bentuk dari tolerir ya, bentuk yang boleh sama gitu ya dengan sumber aslinya itu kurang dari 30%. Nanti ketika teman-teman melakukan submission ya, mensubmit laporan hasilnya ya kan, nanti terdeteksi berapa persen sih jumlah plagiatnya ya, apakah 50%, 35%, 40% atau 100% misalnya. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, maka teman-teman harus paraphrase, ubah kata-katanya lagi yang tadi, yang ini nih, ya. Mengubah kata-kata tanpa mengubah makna untuk menurunkan angka plagiarisme supaya kurang dari 30%. Ya. Kalau di institusi lain bagaimana? Bergantung kebijakan institusi yang lain. Gitu. Tapi kalau di UIMA tidak boleh lebih dari 30%. Jadi 30% ke bawah itu yang masih ditolerir. Gitu. Bisa dipahami nggak Mbak Novi? Ada yang masih belum terjawab? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama ya. Jadi latihan teman-teman ya, latihan mencari kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama, mengubah susunan katanya sehingga membentuk kalimat yang berbeda tapi maknanya yang sama gitu ya. Contoh misalnya proses. Nah, di sumber aslinya mengatakan proses misalnya. Yang sama dengan proses itu apa? Oh, ternyata siklus. Nah, kita ubah kata proses menjadi siklus gitu. Ya, itu adalah salah satu tipsnya. Oke, kita lanjutkan ya. Slide terakhir ini. Bentar. Oke. Oke, ada bagi saya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, yang terakhir ini menginformasikan beberapa komponen yang perlu teman-teman cantumkan pada lembar informasi penelitian. Ya. Karena ini juga menjadi salah satu syarat yang teman-teman perlu teman-teman lalui dalam melakukan uji etik nanti. Jadi teman-teman secara garis besar, teman-teman nanti kan bimbingan nih, ya kan, dengan pembimbing, menyusun proposal. Nah, setelah menyusun proposal, aduh ini ada, ini ya, yang bocor. Banyak banget. Tolong di itu dulu. Obat juga. Ada lagi yang Nggak pernah Ini bocor Kak Febrianti. Tolong di unmute, saya soalnya bukan host ya, jadi nggak bisa. Oke, nah, jadi teman-teman, lembar informasi penelitian ini harus teman-teman buat karena menjadi salah satu syarat yang dinilai dalam proses uji etik. Jadi secara garis besar, teman-teman nanti kan bimbingan nih, menyusun proposal. Kemudian teman-teman harus melakukan seminar proposal, ya. Nanti akan ada pengujinya, diberikan saran, masukan. Nah, setelah itu teman-teman revisi, ya, revisi pasca seminar proposal. Nah, setelah revisi, maka teman-teman harus uji etik dulu. Nah, salah satu komponen yang ada di uji etik itu adalah ini, lembar informasi penelitian. Pada lembar informasi penelitian, teman-teman harus mencantumkan 8 komponen ini. Yang pertama, deskripsikan tentang penelitian teman-teman.
penelitian teman-teman itu mau ngapain? Tujuan penelitiannya itu apa? Narasikan di lembar informasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, risiko dan ketidaknyamanannya juga perlu dicantumkan. Apakah menimbulkan risiko tertentu? Kalau tidak ada, silahkan jelaskan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan risiko apapun. Kalau misalnya menimbulkan risiko, maka sebutkan kalau risiko itu minimal, gitu. Ya, kemungkinan penelitian ini akan menimbulkan risiko namun minimal. Namun demikian, gitu. Ya, responden tidak perlu khawatir karena peneliti sudah, ya, alternatif apa? Ya, alternatif tindakan apa ketika risiko minimal itu tadi muncul, gitu. Sehingga calon responden itu nanti tetap merasakan kenyamanan, ya. Nah, kemudian ketiga, sebutkan manfaat atau potensial benefits. Manfaat dari penelitian teman-teman itu apa, gitu. Ya. Karena kalau manfaat ini kan selain untuk yang pasti gitu ya, harus bermanfaat untuk respondennya, gitu kan. Di luar itu ya harus bermanfaat untuk bidang ilmu keperawatan, untuk penelitian selanjutnya. Namun yang harus ada manfaat pada lembar informasi penelitian ini adalah untuk responden, gitu. Ya, jadi manfaat secara langsung. Kemudian yang keempat, alternatif prosedur dan pengobatan. Ketika yang ini, komponen yang nomor 2 itu muncul, risiko minimal itu muncul, ya, apa prosedur alternatifnya? Pengobatan apa yang peneliti tawarkan, gitu. Kemudian yang kelima, teman-teman juga harus informasikan bahwa data yang nanti dikumpulkan atau data yang diminta kepada calon responden itu dijamin kerahasiaannya atau confidentiality, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, kata Ibu kalau penelitian itu harus dipublikasikan supaya kebermanfaatannya itu cakupannya lebih luas. Berarti datanya itu sudah tidak rahasia lagi dong, Bu. Nah, itu berbeda teman-teman ya. Salah satu yang perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman melakukan penelitian di suatu tempat, maka teman-teman juga pastikan harus meminta izin ya. Ketika nanti saat dipublikasi apakah berkenan ya nama tempat penelitiannya itu dimunculkan atau tidak ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang dimaksud dengan jaminan kerahasiaan itu adalah data per individu atau data per subjek atau responden. Contoh misalnya penelitiannya Mbak Sulis, respondennya itu adalah teman-temannya sendiri. Nah, kemudian Mbak Sulis cerita, ya ternyata yang menjadi variabel penelitiannya adalah salah satunya tingkat kecemasan. Ternyata Mbak Sulis cerita ke teman yang lain, ternyata si itu depresi loh dari hasil kuesioner yang dia isi. Nah, itu kan berarti artinya membeberkan data perorangan. Nah, ini termasuk ke dalam ini melanggar asas confidentiality atau tidak menjamin kerahasiaan, ya. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman juga harus menyebutkan pada lembar informasi tersebut dan pastinya juga nanti harus menjelaskan kompensasi apa sih yang nanti akan didapat ketika responden itu menyetujui berpartisipasi dalam proses penelitian yang akan kita lakukan, ya. Karena ini sudah menjadi haknya responden, ya. Teman-teman meminta ketika alat ukurnya adalah kuesioner, meminta waktu responden untuk mengisi kuesioner, ya kan? Kemudian ketika teman-teman jenis penelitiannya adalah kuesi eksperimen, maka kan teman-teman menetapkan sebuah intervensi tertentu, ya. Maka kan teman-teman meminta orang tersebut untuk melakukan apa yang kita mau, yang menjadi prosedur penelitian, ya kan? Sehingga kita harus memberikan kompensasi. Salah satunya biasa dikenal dengan souvenir, ya. Atau mungkin bukan hanya souvenir saja, ya. Bisa teman-teman membuat poster atau bahan edukasi yang lainnya yang bisa
dibaca ulang oleh calon responden. Jadi kompensasinya juga harus sesuai apa yang memang calon responden nanti keluarkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, kontak. Ini juga wajib tercantum pada lembar informasi ya. Kalau dalam hal ini teman-teman melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, maka teman-teman cantumkan kontak teman-teman dan bisa ditambahkan dengan kontak pembimbing gitu ya. Barangkali nanti ya calon responden ingin menanyakan sesuatu hal di kemudian hari misalnya ya, cantumkan kontaknya. Kemudian yang ke-8 juga harus diinformasikan bahwa keikutsertaan subjek atau calon responden ini adalah sukarela. Jadi berpartisipasi secara sukarela, tidak ada paksaan. Jangan mentang-mentang misalnya ya penelitiannya Mbak Novi lagi ya atau Mbak Intan ya kan, respondennya itu teman-temannya sendiri gitu kan. Tolongin gue dong gitu. Cepet dong tanda tanganin gitu. Soalnya ini buat bukti lembar persetujuan gitu. Tanpa menjelaskan informasi penelitiannya seperti apa dan memaksa, ayo dong cepetan, ini kurang 2 lagi nih respondennya gitu supaya cepat. Nah, itu juga tidak bisa walaupun respondennya itu ya teman-temannya sendiri gitu. Jadi partisipasinya itu harus bersifat sukarela. Ya. Nah, jadi teman-teman, lembar informasi ini harus memuat 8 komponen ini. Dan pastinya nanti teman-teman harus jelaskan kepada calon responden sebelum meminta atau menyerahkan lembar persetujuan atau lembar konsennya. Sebelum teman-teman meminta tanda tangan ya yang menyatakan bahwa calon responden itu mau berpartisipasi dalam proses penelitian yang akan teman-teman lakukan. Seperti itu teman-teman. Ya, ini referensinya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh. Nah, Mas Ade dulu ya, Mbak Novi ya. Ya, silakan. Silahkan Mas Ade. 2 pertanyaan kali ya. Mohon izin ya Bu ya. Ya, Saya sendiri silakan. sih untuk mengenai penelitian atau skripsi ini agak bingung sebenarnya sih. Apa aja komponen dan poin-poinnya apa aja. Contoh kayak tadi ada kerangka teori, kerangka konsep dan lain sebagainya gitu. Terus terkait dengan plagiat yang tadi Ibu sampaikan, gunakan kalimat yang memang isinya sama gitu ya Bu ya. Maknanya Ya. sama. Maknanya sama. Nah, yang jadi bingung tuh kan contoh kita ngambil tentang salah satunya ada kaitannya dengan pneumonia nih contoh. Nah, di sana kan ada definisi pneumonia itu apa dan lain sebagainya. Nah, yang maksud di sini tuh yang saya bingung, apakah sumber-sumber yang kita dapatkan itu kan contoh pneumonia adalah ini. Ini menurut siapa dan siapa. Nah, yang saya jadi bingung tuh apakah sumber ini tuh tetap kita rubah dengan bahasa kita dengan kayak pengertian yang sama atau gimana ya, Bu? Oke. Ya. Itu aja sih paling, Bu. Baik. Atau misalnya kayak kurang lebih kan pasti banyak sumber tuh, Bu. Apakah semuanya harus lebih baik yang kita rubah atau gimana gitu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Mas Ade ya, sangat baik sekali pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama apa tadi saya lupa. Udah sering lupa. Ya, pertanyaan yang kedua aja dulu deh ya yang ingat. Nah, bagaimana sih contoh untuk menghindari bentuk dari plagiarisme? Ya. Nah, teman-teman sebaiknya memang menggunakan lebih dari 1 sumber. Karena ketika teman-teman menggunakan lebih dari 1 sumber, maka itu jauh akan lebih baik karena teman-teman bisa merangkum dari beberapa sumber yang ada. Sehingga itu salah satu usaha untuk menghindari bentuk plagiarisme, teman-teman. Ya. Tentunya teman-teman harus mencantumkan seluruh sumber yang teman-teman gunakan. Kalau ada 5, ya 5-5-nya dicantumkan. Walaupun memang untuk menyebutkan hanya definisi pneumonia misalnya. Ya, sebutkan. Justru itu jauh lebih baik. Ya, barangkali ya sesuai yang sudah kita bahas ya pertemuan sebelumnya kan, untuk menyusun sebuah instrumen penelitian sampai ke butir-butir soal itu terbentuk kan harus terdiri dari beberapa teori kan? Iya nggak? Ya, supaya kita bisa modifikasi
Justru teori yang kita gunakan itu lebih lengkap karena gabungan dari beberapa teori. Termasuk kalau kita membuat satu pernyataan atau beberapa pernyataan yang memang nanti akan kita cantumkan, kita narasikan di proposal penelitian atau di laporan hasil gitu ya. Kemudian bentuk yang lain apa untuk menghindari plagiarisme? Memilih kata yang berbeda tapi maknanya sama seperti tadi contoh proses gitu. Makna yang sama, kata yang lain apa sih? Oh, ternyata siklus gitu. Ya, itu nanti tidak akan terdeteksi plagiarisme gitu, ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi pertanyaan Mas Ade ini juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain gitu ya. Masih bingung Bu, menyusun proposal penelitian bagaimana sih gitu. Menyusun laporan hasil ini seperti apa sih gitu ya. Teman-teman jangan khawatir. Sebetulnya ya di RPS itu sudah jelas ya poin-poin apa saja yang nanti akan ada, yang pastinya nanti akan teman-teman gunakan dalam menyusun proposal penelitian atau laporan hasil ya. Yang pasti nanti teman-teman juga akan diberikan pedomannya gitu ya, pedoman tugas akhir atau skripsi seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mix antara materi-materi yang sudah kita bahas di mata kuliah yang ini, metodologi penelitian, dengan mata kuliah yang lain bahkan ya, di mix dengan panduan yang nanti akan dibagikan oleh koordinator skripsi. Ya, nanti ada panduan penyusunan tugas akhir U5. Nah, nanti teman-teman ikuti, baca, pahami, ya kan? Komponen apa saja yang harus ada, ya. Nah, kemudian juga nanti akan dilengkapi pertemuan keempat. Sekarang kan kita pertemuan kedua ya dengan saya. Pekan depan kita akan bahas terkait dengan pengolahan data dan analisis data. Pekan depannya lagi kita akan bahas terkait dengan menyusun proposal penelitian itu seperti apa. Dan laporan hasil itu seperti apa. Jadi, Mas Ade dan teman-temannya tidak perlu khawatir, ya. Cukup menyimak apa yang kita diskusikan dan akan kita diskusikan, ya. Kemudian nanti ketika proses bimbingan masih bingung juga, masih ada pembimbing. Jangan khawatir, Bu. Saya kan sudah baca nih buku panduannya, sudah mengikuti juga mata kuliah yang berkaitan, tapi masih bingung Bu, gitu ya. Nah, tanyakan kepada pembimbingnya. Namun jangan menyatakan seperti itu ketika teman-teman belum baca, nanti akan ditekek oleh pembimbing. Ditekek itu apa? Ya, akan ditowel gitu ya. Nah, ini bercanda, bercanda ya teman-teman. Nggak perlu khawatir ya. Jadi tenang saja. Gitu ya, tidak perlu khawatir. Gitu, Mas Ade menjawab nggak ya? Cukup menjawab Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Terakhir Mbak Novi, sebelum kita Ada akhiri. yang mau nanya nggak? Nanti saya terus teman-teman. Barangkali yang lain? Kalau nggak ada, saya yang mau nanya lagi. Boleh. Ya, silahkan Mbak Saya Novi. mau tanyain tadi Bu, yang 8 komponen yang Ibu bilang wajib harus dicantumkan pada saat sidang skripsi ya Bu? Lembar informasi penelitian. Lembar saat informasi. membuat lembar informasi penelitian. Tadi kan ada yang poin yang dia ada ini nggak, ada resiko nggak gitu kan kata Ibu. Terus di poin selanjutnya ada alternatif pengobatan gitu kan. Berarti kan kalau menurut pikiran saya, oh berarti tuh kalau ada alternatif pengobatan yang harus dicantumkan kan Ibu kan 8-8-nya harus ada. Berarti pasti rata-rata ada resiko dong ya Bu. Kalau misalnya kayak saya ya, insya Allah ya Bu. Kalau misalnya saya cuma meneliti yang nggak ada risikonya, apakah alternatif pengobatan itu tetap harus dicantumkan atau tidak Bu? Kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Novi. Ya, pertanyaan juga sangat baik sekali. Nah, jadi teman-teman, memang betul 8 komponen itu harus ada. Namun tidak perlu disebutkan kalau misalnya memang komponen itu tidak terjadi.
Kalau misalnya tidak menimbulkan risiko, tulis ya. Penelitian ini tidak menimbulkan risiko sehingga tidak ada alternatif pengobatan yang ditawarkan. Cukup seperti itu. Oh, Ya, cukup jadi itu hanya ada ditulis aja. iya. Oh, baik, Gitu, baik, baik. ya. Barangkali nanti tim reviewer uji etik itu detail ya. Menulis mengecek 8 komponen itu. Kalau misalnya salah satu nggak ada, nanti biasanya akan dikembalikan untuk direvisi seperti itu ya. Memang kalau jenis penelitiannya cross seksional ya atau hubungan atau retrospektif itu memang tidak akan menimbulkan risiko ya pada umumnya. Yang akan menimbulkan risiko minimal adalah ketika jenis penelitian teman-teman adalah kuasi eksperimen. Karena kenapa? Teman-teman kan sudah bahas kan jenis-jenis ini penelitian kuantitatif. Udah bahas belum? Sebelum UTS. Belum, Bu. Aduh. Belum. Ibu kasihan. Jadi iya, bingung iya. yang ngajarin kita. Iya, oke, ya, oke, iya ya, ya, oke lah. Nanti akan saya pikirkan gimana triknya lagi supaya teman-teman tidak bingung gitu. Nah, kalau misalnya kuasi eksperimen, artinya kan teman-teman meminta ya atau melakukan sebuah intervensi tertentu kepada responden gitu. Contoh misalnya inhalasi tadi, pengaruh inhalasi terhadap status pernafasan. Kan teman-teman memberikan inhalasi kan gitu ya kan, si terapi inhalasi tadi atau meniup baling-baling. Nah, biasanya ada risiko yang timbul nggak sih ya ketika ketika memang terjadi perburukan keadaan ya kan, ada nggak kira-kira kalau inhalasi itu kan apalagi kalau misalnya pada pneumonia kita kan nggak tahu ya kan, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Apakah misalnya bisa saja tiba-tiba timbul sesak, ya kan? Tapi kan itu minimal, ya karena sesuai dengan tujuannya inhalasi kan untuk apa? Meningkatkan ini kan ekspansi paru kan, gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya memang risiko itu muncul, ya apa alternatif tindakannya, gitu. Ya, sebutkan. Baik, baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Bu Nura terlalu bersemangat ya? Menggebu-gebu ya? Oke. Enggak, Bu. Itu semangat juga kan, Bu. Jadi Iya, biar gak ngantuk ya. Setelah ini ada mata kuliah yang lain kan? Perawatan ada anak Bu, kan? anak. Ada Bu. Sama Bu Eka ya? Oke, mungkin itu saja teman-teman karena waktunya sudah berlebih. Terima kasih untuk kerjasamanya ya, untuk kemauannya ya bergabung pada kelas sore hari ini sampai malam hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya ya semoga teman-teman memahami karena materi yang kita diskusikan itu sangat menunjang tugas akhir teman-teman nanti ya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam menyusun tugas akhirnya atau skripsinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya tutup